Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mekatronika 5B Pagi dari kelompok 7 dengan nama Rizky Ardiansyah dengan NIM 4211801037, kemudian Sony Febrian dengan NIM 4211801044, kemudian Wahida Ismi dengan NIM 4211801047, dan yang terakhir adalah Vicky Willianto Azwar dengan NIM 4211801049. Pada project UAS ini kami memilih Optical Character Recognition atau biasa disebut dengan OCR. Jadi Optical Character Recognition ini adalah proses mengekstrak data teks yang terdapat pada sebuah image. OCR banyak digunakan di industri untuk mengenali serial number, memeriksa nomor seri produksi. OCR juga digunakan dalam mengenali plat nomor kendaraan. Vision Assistant menyediakan tools untuk membentuk sistem OCR dengan cara melakukan pembelajaran karakter atau bisa kita sebut dengan learning, kemudian menyimpan hasilnya dalam bentuk file karakter set dengan ekstensi .abc. Dan ini adalah VI yang akan kita pakai untuk project OCR ini. Sebelum kita masuk ke dalam praktikum, jadi di sini kami membagi ke dalam dua. Yang pertama OCR menggunakan live camera dan yang kedua adalah OCR menggunakan image. Langkah pertama kita akan membuat file .abc dari Vision Assistant. Di sini saya memakai versi 2020. Kemudian kita pilih Acquire Image. Kemudian kita akan memilih Acquire Image dengan 1394 Gigabit Ethernet or USB. Kita pilih ini. Nah, di sini adalah kamera yang terbaca di komputer saya. Karena komputer saya tidak memiliki webcam untuk menangkap gambar, jadi saya menggunakan Droid Cam, di mana saya memakai kamera HP saya untuk mengambil gambar dari PC saya. Jadi saya memakai Droidcam Source 2. Sama saja ini Droidcam Source 3 atau yang Source 2. Kemudian kita tekan di sini Acquire Continuous Image. Kemudian setelah kita mendapat gambar seperti ini, kita tekan Store Acquired Image in Browser. Jadi gambar ini akan tersimpan, yang selanjutnya akan kita proses. Selanjutnya apabila sudah selesai, kita tekan Close. Kemudian kita masuk ke dalam proses image. Di proses image kita bakal merubah warnanya. Kita pergi ke tab Color, kemudian Color Plane, Extraction, dan kita pilih HSL Luminance Plane. Kemudian kita OK kan. Nah, di sini kita akan menambahkan identification berupa OCR atau OCV. Nah, setelah muncul tabel di bawah ini, maka kita akan masuk ke dalam langkah selanjutnya, yaitu New Character Set File. Kita akan melearning karakter-karakter yang ada di sini. Kita New Character Set File. Di sini kita paskan gambarnya. Langkah selanjutnya kita bakal menyeleksi semua karakter-karakter yang ingin kita training. Di sini kita bisa memakai train all characters. Di sini kita bisa train incorrect character atau train single character. Jika kita mengalami masalah saat kita melakukan threshold atau menyeleksi karakter-karakter ini, kita bisa mengubahnya menjadi local background correction. Karena di sini sudah bagus, jadi kita pakai auto uniform saja. Saya akan beri contoh. Sebelumnya saya menggunakan font yang sama dan menggunakan lighting yang sama, tapi saya mengalami masalah yang seperti ini. Oke, setelah itu kita bakal nge-learning satu persatu. Di sini saya akan melakukan train single character. Jadi yang pertama ini index. Index ini menunjukkan font yang mana yang akan kita learning. Jadi ini index 2, ini adalah font yang akan kita learning. Ini index 3 yang sebelah sini. Pertama kita akan coba yang dollar ini. Kita masukkan dollar. Kemudian kita train. Nah, jika sudah berhasil train ya, maka yang di sampingnya ini bakal ikut ke learning. Karena dollar yang di kiri ini, kanan ini juga sama. Kemudian kita bakal merubah indeksnya di titik ini. Lalu kita masukkan titik. Kita bisa lihat di sini di text read-nya. Jika masih belum terbaca atau error, maka dia akan tanda tanya seperti di bawah ini. Kemudian di indeks selanjutnya. Kemudian di indeks 1. Kemudian yang 2. Kemudian yang 3. Di sini saya sengaja menggunakan train single character supaya lebih presisi. Sini 4, kemudian 5. Kita juga harus perhatikan indeksnya berada di mana. 6, kemudian 7, kemudian 8, dan terakhir adalah 9. Nah, di sini kita bisa lihat di text read-nya, jika belum terbaca atau ada yang error, dia akan tanya. Nah, seperti ini kita bisa lihat. Di antara 5 ini ada satu buah tanda tanya. Kemudian di deretan 2 ini ada satu buah tanda tanya juga. Kita bisa lihat di sini. Di indeks kita bisa cari pada indeks ini. Kemudian kita tekan 2. Kita masukkan lagi. Kita learning. Berikutnya font yang 5.
train. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk memeriksa apakah semuanya sudah terbaca, sudah ke learning. Baik, setelah sudah ke learning semuanya, maka kita bakal meng-save file ini ke dalam bentuk .abc. Di sini saya akan menyimpannya di desktop. Saya sudah membuat folder OCR. Kemudian saya akan menyimpannya dengan nama OCR extended 16 PT. Jadi saya menggunakan ukuran 16 ketika saya membuat printan file ini di Microsoft Word. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah file yang telah kita siapkan tadi, OCR extended 16pt.abc, yang akan kita gunakan di praktikum. Nama saya Wahida Izmi Adina. Di sini saya akan menjelaskan tentang tools yang digunakan pada OCR Live Camera. Ada IMAP-DX Open Camera untuk menginisialisasikan kamera. IMAP-DX Configuration Acquisition untuk mengalokasikan resource untuk diakuisisi. IMAP-DX Start Acquisition untuk mulai mentransfer data dari kamera. IMAP Create berfungsi untuk membuat gambar baru yang berisi informasi. IMAP OCR Create Session berfungsi untuk membuat OCR Session. IMAP OCR Read Character Set File berfungsi untuk membaca session yang telah dibuat. IMAP Convert Rectangle to ROI mengonversi persegi panjang yang ditentukan dari titik kiri atas ke kanan bawah. Tombol Run untuk menjalankan sistem. Case Structure yaitu struktur yang memiliki beberapa subdiagram yang dapat dijalankan setelah runtime. IMAP DX Get Image To untuk mendapatkan salinan data gambar yang diminta. IMAP OCR Read Text For berfungsi untuk membaca teks yang terdapat pada sebuah image. Image Overlay ROI berfungsi untuk memfokuskan area dalam pemrosesan image sehingga mempercepat proses. Image Display berfungsi untuk menampilkan gambar di laman kerja panel. Match Error berfungsi untuk mencari kesalahan pada parameter 0. Tombol Stop untuk memberhentikan sistem yang sedang berjalan. OR berfungsi untuk membagi setiap pixel image dari suatu source ke source yang lain. IMAP DX Stop Acquisition berfungsi untuk berhenti mentransfer data dari kamera. IMAP DX Unconfigure Acquisition untuk melepaskan research yang terkait dengan akuisi. IMAP DX Close a Camera untuk menutup kamera. IMAP Dispose berfungsi untuk membersihkan memori yang dilokasikan untuk gambar. IMAP OCR Disposition untuk membersihkan dan membebaskan resource yang telah digunakan. Simple Error Handler digunakan untuk memeriksa kesalahan yang terjadi saat menjalankan VI. Tools VI yang digunakan pada OCR Load. IMAP Create berfungsi untuk membuat gambar baru yang berisi informasi. Image Read File To membaca file gambar. IMAP OCR Create Session berfungsi untuk membuat OCR Session. IMAP OCR Read Character Set File berfungsi untuk membaca session yang telah dibuat. IMAP Convert Rectangle to ROI mengonversi persegi panjang yang ditentukan dari titik kiri atas ke kanan bawah. Tombol Run untuk menjalankan sistem. Case Structure struktur yang memiliki beberapa subdiagram yang dapat dijalankan saat runtime. IMAP OCR Read Text For berfungsi untuk membaca teks yang terdapat pada sebuah image. IMAP Overlay ROI berfungsi untuk memfokuskan area dalam pemrosesan image sehingga mempercepat proses. Image Display berfungsi untuk menampilkan gambar di laman kerja panel. Merge Error berfungsi untuk mencari kesalahan pada parameter 0. Tombol Stop untuk memberhentikan sistem yang sedang berjalan. OR berfungsi untuk membagi setiap pixel image dari suatu source ke source yang lain. Image Dispose berfungsi untuk membersihkan memori yang dilokasikan untuk gambar. IMAP OCR Disposition untuk membersihkan dan membebaskan resource yang telah digunakan. Simple Error Handler digunakan untuk memeriksa kesalahan yang terjadi saat menjalankan VI. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardiansyah, NIM 4211801037. Di sini saya akan memperlihatkan latihan program OCR yang menggunakan live cam. Di sini itu ada image display untuk menampilkan image,
Kemudian di sini ada kamera name untuk memilih input kamera yang akan digunakan. Di sini read string untuk menampilkan font OCR yang dideteksi oleh program. Kemudian ini run untuk menyalakan kamera agar image display ini menampilkan kamera yang kita gunakan. Ada tombol stop untuk men-stop program. Langsung saja kita praktekkan programnya. Pertama-tama pilih kamera yang akan digunakan, yaitu di sini saya menggunakan cam 4. Kemudian kita run programnya. Dia belum muncul di image display kameranya karena kita belum running tombol run ini. Jika di running akan nyala seperti ini. Kemudian kita arahkan ke kertas yang sudah di print font OCR. Seperti ini. Di read string dia akan menampilkan mendeteksi font OCR dan menampilkannya di read string. Jika ada error itu karena gambarnya itu tidak stabil atau kurang fokus. Seperti ini. Ketika tidak fokus, di situ terdapat error. Dan jika gambarnya tidak stabil, maka terdapat error juga. Jika gambarnya sangat stabil, maka yang tertera di read string itu sangat jelas. Seperti ini. Dan ketika tombol stop ditekan, maka untuk mematikan program yang dijalankan. Demikian penjelasan dari saya. Nama saya Vicky Wilanto Azwar, NIM 49. Kali ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan tentang OCR di bagian load file. Ini gambar front panelnya. Di sini ada image untuk menampilkan gambar yang telah kita input dari file patch. Kemudian ada read string yang dimana dia akan membaca gambar tersebut. Kemudian ada button run dan stop. Kemudian ini blok diagram yang digunakan. Di sini ada make you create, make you read file, make you OCR create session, make you read character set file, make you convert rectangle to ROE. Di make you convert rectangle to ROE, di sini ada rectangle untuk memasukkan panjang dan lebar dari rectangle yang atau untuk mendeteksi yang dibuat. Kemudian di sini ada image OCR text, image overlay row. Di sini color ini untuk warna garis dari rectangle-nya. Ada image dan image dispose ini dan lain-lain. Di sini kita ada dua file patch, di mana yang file patch ini kita memasukkan file yang telah kita buat di National Instrument Assistant yang akan digunakan sebagai database-nya untuk membacanya. Kemudian di sini ada file patch ini yang digunakan untuk memasukkan gambar. Baik, saya akan langsung mensimulasikannya. Pertama, kita pilih dulu file yang gambar yang akan disimulasikannya. Kemudian kita running button run. Di sini gambar yang kita masukkan tadi itu akan terbaca di read string, dimana di gambar tersebut maka tulisan yang digambar akan terbaca di read string. Kemudian saya coba contoh yang lain. Ini teran. Di sini dia akan membaca gambar tersebut.
Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.